Esoknya di pagi yang cerah, suasana di kediaman besar keluarga Tuan Mitch, kakek Hansen saat ini. Sayang, nanti sore kita harus ke dokter. Bulan depan aku akan melahirkan. Jadi hari ini Dokter Leo akan menerangkan kondisi bayi kita. Dan aku merasa lebih baik melahirkan secara operasi sesar saja daripada normal. Karena Dokter Leo sudah terkenal ahli dan terkenal menangani ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan secara sesar, ucap Lydia bersemangat kepada Hansen di meja makan saat semuanya sedang sarapan pagi bersama. Oh, itu tidak lama lagi. Akhirnya keluarga ini memiliki cucu dan kita akan merayakannya dengan meriah, ucap Ibu Lina, ibunya Hansen dengan bahagia. Ayah dan ibu bisa menemani Lydia. Aku ada janji temu dengan klienku sampai malam hari ini, balas Hansen dengan datar. Sayang, kamu terlihat tidak peduli denganku dan anak kita, seru Lydia cemberut dan dia sakit hati. Wajah cantiknya segera merengut sambil menatap Hansen dengan tidak puas. Hansen, kamu tidak boleh begitu nak. Wajar kan Lydia memintamu untuk menemaninya. Dan setelah selesai, kamu bisa melanjutkan janji temu dengan klienmu di perusahaan, ucap ibunya Lina, berusaha membantu menantunya Lydia agar bahagia kembali. Lydia, banyak wanita hamil di luar sana tidak manja dan bisa memahami situasi suaminya yang memiliki kesibukan. Klienku dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah meminta jadwalku agar bisa bertemu denganku. Dan masalah pekerjaan saat ini tidak bisa kuabaikan lagi, mengingat saham perusahaanku sudah menurun 3 bulan terakhir ini akibat perbuatan tercela kalian. Maka aku tidak ingin melewatkan kesempatan jika ada kerjasama yang masuk ke perusahaan, ucap Hansen semakin datar dan dingin. Raut wajah nenek Hansen, ibunya, dan Lydia segera berubah masam mendengar perkataannya. Hansen, jangan mengungkit masalah itu lagi. Nenek ibumu dan Lydia sudah meminta maaf. Jangan terlalu menyudutkan mereka, tegur ayah Hendra. Ayahnya Hansen tidak senang. Aku sibuk dan harus bekerja keras untuk mengembalikan nama baik perusahaanku. Kalian bahkan tidak bisa membantuku, tapi malah menuduhku tidak peduli dengan keluarga ini, keluh Hansen sedikit jenuh. Aku semakin tidak betah tinggal di rumah ini, balas Hansen datar tanpa menoleh ke ayahnya yang kesal melihatnya. Lalu kemudian dengan santainya, kakek, ini Oscar. Dia sangat pintar dan lucu, ucap Hansen sambil menunjukkan semua foto-fotonya bersama Oscar saat bermain di Kids Play Garden kemarin, tanpa memperdulikan reaksi yang lainnya di meja makan. Hansen, ini Oscar cucu kakek, seru kakeknya terharu dan bahagia. Nenek dan kakek Hansen sangat bersemangat melihat-lihat semua foto yang sudah disimpan Hansen di ponselnya. Sayang, kamu tega sekali. Kamu memamerkan anak wanita sombong itu di depanku, seru Lydia menahan kebenciannya. Ibu dan ayahnya terkejut dan tidak menyangka Hansen akan sengaja bertindak seperti itu di depan mereka dan di depan Lydia yang sedang hamil. Lydia, kamu harus mengingat dengan jelas jika Oscar adalah anak kandungku, dan aku ingin mengingatkan satu hal lagi kepada kalian semua, bahwa Ruby sudah memberiku izin untuk bertemu anakku Oscar kapan saja aku mau, dengan syarat semua orang di meja ini selain aku tidak ada yang boleh menyentuh Oscar, dan aku setuju dengan syaratnya.
Aku sangat bersyukur bisa berinteraksi dengan anakku, tetapi hubunganku dengan Ruby tetap sama seperti orang asing. Dia hanya menghargaiku sebagai ayah dari anak kami. Selain itu, kami tidak memiliki hubungan apapun. Kuharap untuk kedepannya, keluarga ini berpikir lebih jernih melihat kondisi ini. Jika kalian menghargai kedekatanku dengan anakku, Oscar, sampai dia tumbuh dewasa nanti, aku benar-benar berterima kasih. Tapi jika hal ini kembali menimbulkan masalah di kemudian hari nanti, maka aku benar-benar akan memutuskan sesuatu yang nanti kalian akan sesali seumur hidup kalian, ucap Hansen dengan tegas. Hansen, kamu yakin Ruby tidak akan mengganggu rumah tangga kita dengan kehadiran dan mengatasnamakan anaknya? Seru Lydia tidak senang sama sekali. Lydia, ucap Hansen menatapnya dengan dingin. Jangan membuat tuduhan buruk kepada orang lain, sementara tuduhanmu itu sebenarnya sudah kamu lakukan sendiri, balas Hansen tanpa menahan diri lagi. Hansen, kamu keterlaluan. Demi wanita itu, kamu sudah tidak menghargaiku sama sekali, teriak Lydia kesal, dan wajahnya memerah menahan tangisnya. Aku akan melaporkan kepada ayahku bahwa kamu tega sekali memperlakukan aku seperti ini, isak Lydia sedih sambil berusaha bangkit dari duduknya, dan dia ingin segera berlalu. Hati-hati nak, jangan buru-buru, kamu bisa jatuh. Ayah, nasihati Hansen dengan baik. Aku akan mencoba menenangkan hati Lydia, ucap Ibu Lina bergegas pergi bersama Lydia ke kamarnya. Istrimu sedang hamil, Hansen. Kamu sudah kelewatan dan kurang ajar, tegur ayahnya marah. Sementara kakek dan nenek hanya bisa terdiam menyaksikan keributan di meja makan. Aku berkata yang sebenarnya, dan tolong ayah sampaikan kepada ibu dan Lydia. Nasihati mereka dengan benar. Jangan pernah melakukan tindakan tercela lagi, dan jangan menyentuh Oscar dan Ruby, balas Hansen dengan santai. Kakek, nenek, aku harus berangkat ke perusahaan. Nanti aku akan mencetak semua foto-foto itu dan membuat albumnya untuk kakek, ucap Hansen, yang langsung disambut dengan senyum sumringah oleh kakeknya. Lalu setelah Hansen berdiri, dia tiba-tiba berbalik dan memandang ayahnya. Sebelum aku lupa, ayah, perlu kuingatkan satu hal lagi. Kebakaran yang terjadi di swalayan milik orang tua Ruby sudah kuselidiki, dan tersangka utama yang dicurigai adalah pihak keluarga mertuaku, besan terhormat ayah itu. Aku sudah berusaha menutupinya, tetapi jika ayah tidak bisa mengajarkan ibu dan Lydia serta keluarga Lydia agar sadar diri akan perbuatan tercela dan tidak tahu malu mereka, maka jangan salahkan aku. Jika masalah kebakaran itu akan segera terungkapkan, dan aku berharap agar sikap dan sifat ayah tidak sama dengan mereka, tekan Hansen datar dan acuh. Ayahnya terhenyak dan menatap Hansen tidak percaya. Tiba-tiba dia merasa beban besar menimpa pundaknya dengan berat saat ini. Dan sekian menit dia tidak mampu menjawab Hansen dan tatapan aneh ayahnya
kakek Hansen juga menambah beban di hatinya, dan semuanya jadi semakin berat. Malam harinya di rumah mewah milik Osam, Oscar berteriak dengan riang. Dia merangkak mengejar Osam yang sengaja bersembunyi di balik sofa. "Ruby, aku harus ke kafe. Kalian kita menungguku di sana. Bermainlah dengan Oscar," serunya bergegas menyambut Oscar yang sudah hampir menemukannya. "Berikan saja dia pada Tika. Aku masih sibuk. Sebentar lagi kakek Gareth akan datang makan malam ke rumah ini," balasku tanpa melihatnya. Aku sangat sibuk menata semua masakanku di meja makan. "Baiklah," ucapnya bergegas menghampiri Tika yang baru saja keluar dari kamar Oscar, yang membawa mainan untuk Oscar. Oscar segera mengelak, lalu dia bersembunyi di dada Osam. "Papa harus kerja malam ini. Oscar, bermain bersama kakak Tika ya," bujuk Osam dengan lembut. Oscar sepertinya tidak setuju, lalu dia memanjat Osam lebih tinggi. "Sini Oscar, bersama kakak Tika," panggil Tika sambil menyodorkan mainannya. Oscar hanya meraih mainannya, tetapi satu tangannya tetap lengket di kemeja Osam. "Ruby, aku bisa terlambat," seru Osam kewalahan. Tiba-tiba bel di pintu rumah berdering. "Tika, buka pintunya. Mungkin kakek Gareth sudah datang," ucapku bergegas merapikan meja makan, lalu melepaskan celemekku. "Iya Bu," balas Tika dengan sopan. "Selamat malam Tuan, silakan masuk," sapa Tika dengan ramah ketika kakek Gareth sudah berdiri di pintu bersama Pak Pratama.
Thank you.